begini, saya berdoa, tetapi doa itu sebenarnya keyakinan saya bahwa tidak mungkin Tuhan itu menciptakan jodoh-jodoh. Tidak ada yang tidak berjodoh. Kalau Anda berbuat baik, jodohnya Anda dapat berkah. Kalau Anda zalim, jodohnya Anda kena azab. Jadi kalau jangan gampang melakukan keburukan karena nanti Anda akan ketemu jodohnya. Anda juga jangan sombong, jangan merasa menang, jangan merasa sudah beres, karena setiap yang Anda alami setiap hari nanti akan ketemu jodohnya. Ada yang jodohnya ketemu seminggu, ada yang sebulan, ada setahun. Jadi mari kita detail terhadap setiap yang kita lakukan ini, karena dia akan berjodoh. Sekedar Anda ngasih tambahan tukang parkir 200 perak, itu nanti akan ada jodohnya. Begitu juga Anda menyakiti orang dikit aja, nanti ada jodohnya. Jodoh itu perimbangan. Kalau di Quran ada wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau di Jawa ada munduh waing pakarti atau jerbasuki mawabio. Saya yakin di setiap bangsa ada. Saya tidak tahu bahasa-bahasa yang lain, tapi pasti. Jadi malam ini kalau dalam bahasa Jawa tadi kan jerbasuki mawabio. Sebenarnya peristiwanya terbalik. Mawabio jerbasuki. Anda sekarang ini sudah membayar kepada Allah, kepada masa depan, dan kepada anak cucu kita. Membayarkan dengan thariqat, membayar dengan keikhlasan. Anda jauh-jauh datang ke sini, merindukan sesuatu bersama-sama, dan kerinduan itu kepada sesuatu yang sama sebenarnya. Dan Anda membiayainya dengan uang, membiayainya dengan tenaga, membiayainya dengan keikhlasan. Itu Anda berarti Anda melakukan mawabeo. Ada biayanya. Jadi nanti Anda dipastikan oleh hukum Allah Anda akan ketemu jodoh dari pengorbanan Anda, dan tarikat Anda itu berupa kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan. Jadi kalau praktisnya saya itu sangat yakin pengorbanan Anda setiap bulan sampai pagi hari seperti ini nanti akan menambah kemudahan hidup Anda. Lahir batin, artinya hati sehancur apapun mudah sembuh gitu. Masalah separah apapun cepat dikasih solusi oleh Allah. Baik masalah pribadi, keluarga, bisnis, atau apapun saja, Anda akan mendapat kemudahan-kemudahan. Dan semakin Anda ikhlas dan tidak minta apa-apa, cuman jangan minta kemudahan, ikhlas itu aja. Jadi tarik becak, genjot aja, tidak usah mudah-mudahan nanti saya dibayar, pasti dibayar. Tidak usah cari duit. Cari duitnya ketika transaksi. Pak, ke stasiun berapa, 3.000 ya 2.500 lah. Oke, jadi pertama saya meyakini Anda akan mendapat kemudahan, tetapi tidak usah mencari kemudahan, tidak usah mempamrihi itu. Jangan bersedekah dengan niat nanti dapat kembalian 700 kali lipat. Itu bukan sedekah namanya. Sedekah itu titik ketika Anda ngasih, titik. Tidak ada pikiran apapun kecuali memberi, melayani, titik. Bahwa nanti Anda mendapat imbalan itu bukan urusan Anda. Jadi Anda jangan ikut-ikut, tidak usah difikirkan gitu. Kalau Anda bersedekah, ngasih senyuman kayak nolong orang, kayak nuntun orang tua tadi menyeberang jalan segala macam, supaya tidak menjadi sistem sosial dan ekonomi kreatif. Lumayan aku ini mendengarkan ini, lumayan. Ya antar saja, Anda antar saja. Semakin Anda ikhlas mengantar dan membatasi diri Anda pada pelayanan titik, itu nanti makin banyak pendapatannya. Cuman jangan terus dikonstruksi bahwa dengan begini saya akan mendapat seperti itu. Itu bukan sedekah namanya, itu namanya dagang. Jadi kalau Anda ngumpulin duit juta-juta dengan harapan dapat 22 juta, itu namanya dagang. Kalau dagang tidak bernilai sedekah gitu. Jadi janjinya Tuhan jangan dijanjikan oleh manusia. Nanti Tuhannya ngambek. Lupa akeh Gusti Allah saiki gitu. Terus konen, guys, enggak usah. Apalagi Tuhan sekarang banyak dikecewakan karena orang itu berdoa ahistoris. Dia berdoa, dia mohon segala macam. Terus Tuhan jawab, lah kamu dulu waktu pertama bikin ini kamu tidak bilang-bilang saya. Setelah kamu mengalami kesulitan baru berdoa sama saya. Makanya sejak awal melakukan sekecil apapun pekerjaan, jangan tidak melibatkan Allah, kan gitu ceritanya. Allahnya terserah, mau Allah, mau Sang Hyang Wenang, mau
Wineto apa Manito, mau Yehova, mau terserah. Tapi pokoknya libatkan satu itu. Nah, satu itu gini juga jangan disalahkan terus saya seolah menuduh Tuhan ada di atap situ. Ini kan idiom saja sebenarnya. Tapi kalau saya bilang berdoa sama Allah itu, nanti disangka saya, padahal maksud saya itu Allah yang di dalam diri saya. Jadi mohon bahasa budaya jangan dimarahi kalau dia punya keterbatasan. Memang terbatas, nggak ada yang benar sebenarnya kalau diurut-urut. Seluruh kalimat itu nggak ada yang benar. Wong itu cuma kesepakatan loh. Nah teman-teman sekalian, poin pertama saya adalah doa dan keyakinan saya. Pokoknya pulang dari sini teman-teman sekalian selalu Anda mendapatkan kemudahan baru, hal-hal yang tidak terduga. Dan jangan ngatur-ngatur Allah, karena Allah yang ngatur Anda. Gitu loh. Saya Abdul Qadir Jailani, Sunan Kudus, Anabi. Begitu kamu riset, kamu simpulkan yang banyak terkabul itu yang gini, terus Tuhan bilang besok tak rubah. Enakmu dewe. Terserah saya mau wasilah ndak wasilah, mau ngabulkan ndak ngabulkan, itu hak 100% saya, kata Tuhan. Saya yang bikin gitu. Jangankan mengabulkan, tak habisin ini seluruh bumi dan alam semesta, hak saya. Jadi sama Tuhan tuh ndak usah ngatur-ngatur, pokoknya terserah ada. Cuma ya ojo kebangetan, paling gitu ngomong gitu tuh. Mosok tak dikabulkan, paling gitu aja ya. Tapi ndak usah ngaran-ngarani gitu loh. Ndak usah meregulasi, menentukan waktunya. 2 hari belum terkabul marah. Mana katanya Rahman Rahim sampean? Medurang itu marah. Oke teman sekalian, mudah-mudahan kesegaran ini juga membuka pori-pori pikiran Anda. Adrenalin Anda tumbuh, energi Anda berkembang. Yang selama ini energi Anda itu dibunuh oleh kerating geng, oleh suplemen, oleh segala macam, sekarang muncul kembali energi hidup Anda. Saya ini nyun sewu teman sekalian, saya tadi baru ingat, saya ini sudah 42 tahun forum kayak gini. Saya mulai tahun 72. Dan saya ingat yang pertama itu di kampung di Jogja, di belakang Jalan Mangkubung itu ada di pinggir sungai itu namanya Kampung Jogoyudan. Di situ saya pertama ketemu rakyat itu. Dan itu saya lakukan terus menerus sampai jumlahnya, kalau saya sendiri sudah puluhan ribu, kalau sama Kiai Ngajeng 3.800 berapa gitu. Dan yang saya syukuri bukan rekornya, yang saya syukuri adalah saya tidak pernah menagih apa-apa. Alhamdulillah. Saya tidak pernah berharap apa-apa, saya tidak pernah menuntut apa-apa. Saya tidak pernah terus mencita-citakan karena saya belusuan, terus saya akan menjadi ini, gitu. Enggak, saya enggak minta. Saya nikmati. Karena saya tahu hidup itu adalah, kalau saya sama tempe, maka yang paling enak tempe, gitu saya. Yang bikin tempe tidak enak adalah makan tempe bayang sop buntut. Goblokmu dewe. Wis tempene gak enak, sop buntutnya gak oleh. Benar gak Mas? Nah orang tuh gitu, dapat duit cuman 100.000, dia merasa kurang puas karena pikirannya 1 juta. Loh kalau 100.000 ya 100.000, itu yang nikmat. Detik itu gitu, bahwa nanti kamu punya cita-cita, enggak apa-apa, cita-cita ditunda. Pas makan tempe itu jangan bercita-cita. Makan tempe itu menghayati tempe, menikmati tempe. Maksud saya, pengajian itu bikin workshop, pengalaman, memasukkan orang ke dalam cerita-cerita, kisah-kisah yang menggambarkan betapa nikmatnya berbuat baik. Jadi orang dididik untuk puzzling antara kebaikan dengan kenikmatan. Selama ini kan orang nggak punya duit tidak nikmat, punya duit nikmat. Itu puzzle-puzzle yang tidak bermutu. Bahkan penderitaan pun Anda menemukan nikmatnya, dan Anda potensial untuk menemukan nikmatnya penderitaan. Lihat anak-anak yang ditinggal pacarnya, dipelihara patah hatinya itu, didengerin di kamar lagu kenangannya, gitu. Terus barang yang masih kebawa oleh dia dilus-lus, dinikmati gitu. Karena orang punya potensi untuk menikmati penderitaan, dan penderitaan itu tidak negatif. Penderitaan itu Anda perlukan. Tidak ada bayi lahir tanpa penderitaan ibunya. Dan jangan sebut penderitaan itu penderitaan. Penderitaan itu kenikmatan yang menyamar. Kalau Anda punya pikiran begitu, sakit menjadi sekunder. Benar nggak? Coba Anda lihat. Jadi semua itu tergantung takdir yang kamu
setup dari pikiranmu sendiri, karena Anda punya hak mentakdirkan dirimu sekian persen. Selebihnya Allah punya, tapi Anda dipinjamin sedikit. Wis nek gak percaya, gini ya, aku zaman cilik ngene iki, ambune ya apa Mas? Ya? Tapi saya waktu SD kelas 5, karena saya sudah pergi dari rumah, saya mulai masuk kuburan, mulai tidur di sungai, mulai enggak itu. Jadi gelandangan di gerbong-gerbong yang udah nggak kepake. Saya akhirnya nganggur gitu kan, ngene dulu kan. Tapi lama-lama saya punya pikiran di atasnya. Bisa nggak saya bikin tidak berbau busuk? Ternyata bisa. Setelah sekian kali tidak busuk. Nggak busuk dia. Sekian kali wangi. Wangi Mas. Nah, sekarang tolong pahami peristiwa dalam kehidupan. Itu wangi tidak dianya itu berbau wangi, tapi hidung saya, jiwa saya, pikiran saya mampu menciptakan sebuah pertemuan meskipun dengan kebusukan dia terasa wangi. Jadi itu kemampuan psikologimu, kemampuan mentalmu. Kalau kamu menderita, gitu terus ya, kamu akan akrab sama penderitaan. Gitu loh, Mas ya. Jadi saya kembalikan, saya 42 tahun seperti ini dan saya tidak pernah meminta apa-apa. Dan memang saya tidak mendapatkan apa-apa. Kalau yang disebut mendapatkan itu, nanti saya jadi tokoh masyarakat, dan alhamdulillah, karena saya memang tidak pernah berdoa seperti itu, saya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi tidak mendapatkan itu lebih membuat saya bangga daripada saya mendapatkannya. Loh, kalau saya puasa dapat hari raya, apa anehnya? Tapi kalau puasa aku pelihara sepanjang hidupku, dan aku serahkan, tolong hari raya simpan dulu ya Allah. Awas loh kalau kasih, simpan dulu. Aku masih kuat berpuasa, sampai berapa ratus tahun pun aku masih kuat berpuasa. Ujilah aku, apa gunanya bercita-cita terus tercapai, terus bangga? Ya enggak. Saya itu tidak pernah mencapai apa-apa melalui cita-cita. Saya itu menikmati, kalau saya tidak pengen apa-apa, Tuhan mengekei, gitu loh. Enggak berusaha, enggak bekerja. Saya enggak pernah ingin mendapatkan itu. Cuman saya melakukan hidup ini sungguh-sungguh, tulus, dan saya bertahan sampai sekarang seperti ini. Dan saya tidak berubah. Budayanya enggak berubah, cuci baju enggak berubah. Nek bengi jam 2 udah dadar nyeplok, enggak berubah sampai hari ini. Saya tetap, meskipun saya punya duit lebih banyak, konsumsi saya tetap seperti itu. Budaya saya tidak meningkat. Baju saya ya gini dari dulu. Itu pendapatan. Kalau saya terus bisa beli baju baru yang lebih mahal, terus itu tidak membanggakan, ya wajar dong itu lokal. Tapi kalau duit lebih banyak, tetap dengan baju yang ditisik sendiri seperti Rasulullah, alangkah hebatnya. Kan begitu. Rasulullah kalau mau baju berapa? Tapi dia bajunya cuma 3. 1 dicuci, 1 dipakai, 1 di lemari. Itu pun kalau ada lemari. Nah, saya dididik oleh ibu saya yang juga tidak pernah lebih dari 3 pakaiannya. Apa kerudungnya, apa bajunya, apa jaritnya. Jangan pernah kasih ibu saya pakaian kalau hari raya. Kami sudah berpuluh-puluh tahun ngasih terus ke ibu, dan hari kedua sudah habis.